Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjadi tamunya. Karena siapapun yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan dan kemuliaan kepada para tamunya. Dan di antara salah satu kemuliaan untuk tamunya adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, saksikanlah bahwa semua mereka yang ada di rumahku, aku ampunkan dosanya." Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menyayangi kita, bahkan melebihi daripada orang tua kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Maka dari itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dan mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala-galanya kecuali daripada diriku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalimat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan terhadap apa yang disebutkan oleh Umar. Perkataan Umar ini tidak salah, karena biasanya seseorang apabila mencintai orang lain, maka tidak mungkin dia mencintai orang tersebut melebihi daripada dirinya. Itu secara umum. Dan itu yang disebutkan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk Nabi tidak demikian keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidak demikian sampai engkau cinta kepadaku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri." Maka di saat itulah Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi daripada anak-anakku, keluargaku, hartaku, dan bahkan melebihi diriku." Di saat itulah Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang baru engkau mencintaiku wahai Umar." Agar kita tahu bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari agamanya, mengetahui sejarahnya, mengamalkan sunnahnya, bersolawat kepadanya. Itu merupakan di antara bentuk kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kecintaan yang paling mudah kepada Nabi adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada mereka yang banyak mengucapkan solawat dan memberikan ancaman dan kecaman bagi mereka yang lupa bersolawat kepada Nabi. Karena solawat kepada Nabi itu adalah bukti kita mengingat dan mengenang Nabi. Sebagaimana Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, maka kita pun tidak akan pernah melupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu orang tua para ulama. Sebenarnya judul ini, ikhwatul Islam, tulisan ini kami ambil inspirasinya dari salah seorang senior kami yang bernama Ustaz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullahu ta'ala, yang mana dia memiliki salah satu kitab yang sangat indah berjudul Ibunda Para Ulama. Namun di dalam kitab ini hanya dikhususkan ibunda para ulama. Sedangkan kami menginginkan orang tua para ulama. Memang banyak para ulama itu mereka dididik oleh ibunya, tapi kita harus tahu bahwa ada andil orang tua mereka di dalamnya. Iya, Imam Syafi'i mungkin tidak berjumpa dengan ayahnya,
tapi di dalam dirinya mengalir doa ayahnya. Iya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, mereka tidak berjumpa dengan ayahnya, tapi kita tidak tahu bagaimana doa ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa menafikan para ulama itu, ayah dan ibu mereka, baik ayah kandung atau yang ke atasnya, mereka memiliki andil yang sangat luar biasa. Dan orang tua itu, ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu bisa jadi orang tua kita secara langsung, atau orang tua di atas orang tua, atau buyut, itu semuanya disebut dengan orang tua. Dan kadang-kadang hasil daripada doa tersebut, atau usaha tersebut, atau perjuangan tersebut bukan dari ayah kandungnya, bisa jadi dari kakeknya, bisa jadi dari buyutnya. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku. Dan ayah Nabi yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ayahku. Sehingga Nabi mengatakan, adanya saya ini, kata Nabi, ana da'watu abi. Aku ini adalah karena doa ayahku. Padahal kita tahu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, kakeknya adalah Syaibah, atau yang lebih kita kenal dengan Abdul Muttalib. Begitu seterusnya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu jauh jaraknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ikhwatul Islam, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah asyratu qurun, 10 abad atau 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam atau jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu sama, asyratu qurun, 10 abad lagi atau 1000 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa adalah 700 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa kurang lebih 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 600 tahun. Berarti berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Yang jawab angkat tangan. 18.000 tahun, Masya Allah. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu. Saya selalu Pak ya. Tapi sepertinya nilai matematikanya ditanya ya. Berapa kira-kira ini nilai matematika waktu sekolah ini? 18.000 atau 1.800? 1.008? Berarti jawabannya salah. Bukan salah, kurang tepat. Tapi ikhwatul Islam, coba bayangkan jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad 1.800 tahun. Dan Nabi mengatakan, ana da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku. Artinya keberadaan dan kemunculan Nabi serta keberkahan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah karena perjuangan ayahnya Ibrahim. Maka kesamaan antara Nabi dengan Nabi Ibrahim itu banyak. Nabi Ibrahim, salah satu istrinya bernama Hajar. Hajar itu salah seorang wanita yang berasal dari Mesir. Istri Nabi juga ada salah satunya berasal dari Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Disebut dengan Maria Al-Qibtiyah karena istri Nabi itu, ikhwatul Islam, yang disepakati oleh para ulama itu ada 11. Maria diperselisihkan. Ada yang menyebutkan istri Nabi, ada yang menyebutkan selir Nabi. Dari istri Nabi ini yang sudah meninggal, 2, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Yang masih hidup, Saudah, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin, ditambah dengan Maria Al-Qibtiyah. Mereka itu adalah wanita-wanita yang termulia. Wajib bagi kita untuk menghafalnya. Siapa yang sudah hafal? Ini selalu kita tanyakan, ikhwatul Islam. Belajar kita tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti diusahakan untuk dihafal ya, karena mereka itu adalah ibu kita bersama. Wajib kita menghafalnya. Dan selalu kita mengatakan, anak yang tidak hafal nama ibunya adalah anak apa kalau tidak hafal nama ibunya? Anak durhaka. Mau tidak jadi anak durhaka?
paling tidak kita menghafal nama ibunya kalau kita tidak tahu sejarahnya. Terlepas daripada itu semua, salah satunya Maria. Maria ini juga berasal dari Mesir. Sejarah Nabi Ibrahim dengan sejarah Nabi Muhammad sama. Sehingga dikala Maria ini datang ke kota Madinah, maka dia melahirkan keturunan Nabi atau keturunan dari Nabi. Dan Nabi pun menamakan dengan nama ayahnya Ibrahim. Kenapa Nabi menamakan dengan Ibrahim? Karena Nabi mengingat sejarah mereka itu sama. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, ana da'watu abi. Aku ini adalah karena doa ayahku. Doa orang tua itu sangat luar biasa. Iya, bisa jadi anak kandung kita belum diberikan keberkahan doa kita, tapi anak cucu kita, atau cici kita, atau keturunan keempat, atau keturunan keberikutnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ceritanya, ikhwatul Islam? Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mendatangi Makkah Al-Mukarramah, di salah satu tempat yang tidak ada orang penghuni di sana, sehingga salah satu namanya adalah Wadi, karena Makkah itu memiliki nama yang sangat banyak. Makkah dinamakan dengan Makkah, dinamakan dengan Bakkah, dinamakan dengan Wadi, dinamakan dengan Al-Bait, dinamakan dengan Al-Haram, dinamakan dengan Al-Muharram, dinamakan dengan Al-Balad, dinamakan dengan Al-Amin, dinamakan dengan Tuhamah, dinamakan dengan Qadis, dinamakan dengan Nadir, dinamakan dengan Nadir, dinamakan dengan Al-Asimah. Itu semua adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Ada yang hafal? Taib, salah satu namanya adalah Wadi. Kenapa disebut dengan Wadi? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku di sini, wadin, lembah, tidak ada orang, tidak ada penghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan itu bukan pengorbanan yang ringan. Kemudian singkat cerita, ikhwatul Islam, kemudian setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja, bisa membantu ayahnya, ada perintah yang lain, yaitu perintah membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Dikala selesai membangun Ka'bah, perjuangan yang luar biasa, maka di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah dari daerah sini seorang nabi dari kalangannya. Kapan Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim? 1800 setelahnya lahirlah dari cucunya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengaruh orang tua terhadap anak dan keturunan itu sangat luar biasa, ikhwatul Islam. Maka dari situlah kita terinspirasi untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana pengaruh orang tua kepada anaknya. Karena para ulama itu tidak muncul secara tiba-tiba. Para ulama itu hasil daripada didikan orang tuanya, atau hasil daripada ketakwaan orang tuanya. Iya, mungkin banyak di antara orang tua yang mereka tidak berjumpa dengan anaknya, tapi karena ketakwaannya Allah jaga anaknya. Kita contohkan, ikhwatul Islam, salah satu cerita yang sangat indah ya, yaitu cerita salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah ulamanya para ulama. Abdullah bin Mubarak adalah ulamanya para ulama. Ayahnya, kenapa dia bisa menjadi ulama? Maka itu berawal dari ayahnya yang bernama Mubarak. Mubarak ini, ikhwatul Islam, nanti bisa kita ambil faedah darinya. Mubarak ini adalah salah seorang yang berasal dari negara India, berkulit hitam, budak yang dijual di pasaran. Kemudian dibeli oleh tuannya. Tuannya bernama Nuh bin Maryam. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Maka Mubarak ini diperintahkan oleh tuannya, majikannya, uridu an tamdi wa tahfadzul karam. Wahai Mubarak, aku menginginkan kamu untuk menjaga karam. Karam itu bahasanya adalah anggur ataupun yang serupa. Artinya majikannya memperuntukkan Mubarak ini yang tadi dibeli untuk menjaga kebun anggur. Itu adalah tugasnya. Kemudian tiba-tiba setelah lama Mubarak bekerja di sana, maka majikannya datang untuk mencicipi dan melihat keadaan. Kemudian dikala Mubarak ini dipanggil oleh tuannya, wahai Mubarak, ke sini kamu. Ya Mubarak, nawilni unuq atau nawilni unquda inab. Wahai Mubarak, coba bawakan kepadaku beberapa buah anggur. Maka di saat itulah Mubarak memetik beberapa anggur. Kemudian setelah diambil oleh Mubarak, apa yang terjadi? Ternyata anggur yang dipetiknya terasa tidak manis.
sangat asin atau sangat masam. Kemudian majikannya yang bernama Nuh bin Maryam mengatakan, "A'tini ghaira hadha." Wahai Mubarak, berikan kepadaku anggur yang lain. Karena bisa jadi Mubarak ini salah ambil. Kemudian diberikan kepada majikannya. Majikannya melihat anggur ini tidak manis, maka dia meminta anggur yang lain. Kemudian Mubarak kembali memetik anggur yang lain. Dikala diambil anggur yang lain, masih sama. Jadi Mubarak ini tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak manis. Maka di saat itulah majikannya heran dan bertanya, "Mas sabab fi annaka la tunawilni min hadzal katsir ghairal hamid?" Wahai Mubarak, apa sebabnya ketika engkau tidak bisa memberikan kepadaku anggur yang manis? Apakah kamu tidak tahu yang manis mana yang tidak manis? Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Seolah-olah majikannya marah. Kenapa engkau tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak manis? Kemudian di saat itulah Mubarak mengatakan, "Li'anni la a'lam ahamidun hu am hulu." Wahai tuanku, aku tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak. Ketika mendengarkan jawaban daripada Mubarak, di saat itulah Nuh bin Maryam, dia bukan orang sembarangan. Nuh bin Maryam ini adalah orang yang terpandang di kampungnya. Dia adalah qadhi, dia adalah ulama, dia adalah orang kaya. Maka dikala mendengarkan jawaban Mubarak, dia mengatakan, "Subhanallah, laka fi hadzal qaram syahrun kamil, ma ta'rifu al-hamid min al-hulu." Subhanallah, engkau tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak, wahai Mubarak. Kenapa engkau tidak tahu? Maka di saat itulah Mubarak mengatakan sebuah perkataan yang membuat terkejut majikannya. "Wa haqquka ayyuhas sayyid, innani ma zuqtuhu wa lam a'lam ahamidun am hulu." Ketahuilah wahai tuanku, sesungguhnya aku tidak pernah mengambil satu anggur pun aku tidak pernah mencicipinya. Sehingga aku tidak tahu mana yang manis, mana yang bukan manis. Kemudian di saat itulah tuannya bertanya lagi, "Lima la akalta min?" Kenapa engkau tidak mengambilnya? Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, "Li'annaka amartani bihifdzihi wa lam ta'murni bi aklih, fama kuntu akhunuk." Wahai tuanku, ketahuilah, engkau hanya memerintahkan kepadaku untuk menjaga buah anggur, kebun anggur ini aku jaga, bukan untuk mencicipinya. Dan itu bisa kita kiaskan kepada pekerjaan sehari-hari ikhwatul Islam. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang diberikan amanah. Ada di antara kita yang diamanahkan untuk menjual, misalnya menjual jeruk, menjual buah-buahan yang lainnya, menjaga toko dan yang semisalnya. Maka kita belajar dari Mubarak. Mubarak mengatakan kepada tuannya, "Wahai tuanku, engkau tidak kambingnya dekat dengan orang tersebut." Kemudian apa kata sang ibu kepada anak? "Wahai anakku, rajin kamu belajar supaya besar nanti kamu tidak seperti dia." Sakit hati atau tidak? Bukan kita yang sakit hati, tapi Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai seolah-olah mendengarkan kalimat ini, petir yang menyambar di siang hari. "Ayudrabu liyal mathal." Imam Kisai mengatakan, apakah aku yang dijadikan sebagai contoh dalam kebodohan? Wahai anakku, belajarlah kamu, belajar agama supaya kamu tidak seperti pengembala kambing ini. Makanya ikhwatul Islam, kita tidak boleh menghina profesi apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wahai anakku, belajarlah kamu supaya nanti kamu dewasa tidak jadi pemulung. Jangan pernah mengucapkan kalimat ini, karena bisa jadi pemulung ini yang berhasil, anak kita yang menderita. Kalau suruh belajar, belajar saja. Jangan dicontoh-contohkan orang lain. Kecuali yang sudah meninggal, itu lain cerita. Makanya sama dengan kisah Al-Kisai. Wahai anakku, belajarlah kamu supaya kamu tidak menjadi pengembala kambing. Seolah-olah itu adalah nasihat ibunya. Imam Al-Kisai dikala mendengarkan kalimat tersebut, dia pun mengatakan, "Ayudrabu liyal mathal?" Apakah aku dijadikan contoh dalam kebodohan? Maka di saat itu juga dijual semua kambing-kambingnya. Kemudian dia mulai belajar agama, belajar Al-Quran. Dan dia pun menjadi ulama dalam masalah Al-Quran. Sampai sekarang orang kenal siapa itu Imam Al-Kisai.
Salah satu yang meriwayatkan qiraat orang yang belajar Al-Quran dan belajar qiraat, mereka tahu siapa Imam Al-Kisai. Seorang yang ulama yang populer dalam masalah Quran. Makanya Al-Quran itu ikhwatul Islam, sebagian para ulama, ini perkataan para ulama ya, orang yang ahli dalam bidang Al-Quran, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka adalah umur panjang dalam kesehatan. Umur panjang dalam, banyak orang yang umurnya panjang tapi tidak sehat. Tapi biasanya mereka bahkan kami selalu setiap apa ya, satu kali, mungkin 2 kali, 3 kali, 1 tahun kami mendengarkan cerita dari dosen kami, dari ulama kami, dari Syekh Abdul Muhsin. Ada di antara mereka yang menjadi imam umurnya sudah 120 tahun, imam tarawih. Imam tarawih di zaman dulu itu lebih dari 1 juzuk 1 malam, dan dia masih bisa jadi imam tarawih umurnya 120. Kalau kita umur 60 sudah bisa menjadi imam atau tidak? Artinya saking panjang umurnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Imam Al-Kisai. Di saat itulah dia jual semua kambing-kambingnya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang ulama. Jadi mungkin atau tidak umur yang 30 tahun jadi ulama? Tapi kalau semangatnya sama dengan Imam Al-Kisai, ini semangatnya gimana? Sama juga dengan Imam Ibnu Hazm, sama peristiwanya. Imam Ibnu Hazm itu ikhwatul Islam juga sudah tua. Jadi suatu ketika dia masuk masjid. Dikala masuk masjid dia salat. Ada orang yang menegurnya, "Wahai fulan, kenapa kamu salat?" Dia mengatakan, "Masuk masjid kemudian aku dilarang salat." Kemudian keesokan harinya dia masuk masjid, dia tidak salat karena kemarin sudah dilarang. Datang lagi orang lain, "Wahai fulan, kamu masuk masjid kemudian kamu tidak salat." Sehingga Imam Ibnu Hazm mengatakan, "Aku salat dilarang, aku tidak salat diperintahkan." Dari situlah dia mulai menggali. Semuanya salah, serba salah. Tidak salat dimarahi, salat juga salah. Ini salah, itu salah. Itu anggapan dia pada waktu itu. Dan dia sudah berumur, ada yang mengatakan 50 atau 60 tahun, bukan 30 tahun lagi. Kemudian ikhwatul Islam dia pun mulai belajar, mempelajari. Karena apakah belajar agama itu mesti di pondok pesantren? Tidak ikhwatul Islam. Pondok pesantren itu adalah salah satu sarana. Ulama-ulama kita dulu tentu dilihat daripada segi zaman ya, tapi semangat yang membuat mereka menjadi ulama. Dan sampai sekarang nama-nama cerita tersebut diabadikan di dalam sejarah kaum muslimin. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat yang selalu kita sebutkan, belajar agama adalah kewajiban bukan pilihan. Sehingga Nabi menyebutkan talabul ilmi faridah. Faridah itu artinya fardu. Sebagaimana Allah wajibkan kepada kita salat, maka Allah wajibkan kepada kita belajar agama. Artinya kalau ada yang meninggalkan salat berdosa, maka yang meninggalkan belajar agama juga berdosa. Karena kalimatnya fardu. Bahkan para ulama Hanafiyah menyebutkan ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Kalau wajib ya wajib, kalau fardu itu 2 kali wajib. Dan itu disebutkan talabul ilmi faridah, artinya wajib-wajib kita untuk belajar agama. Kalau tidak, maka berdosa. Taib ikhwatul Islam, mohon nasihatnya untuk kami yang alhamdulillah mempunyai istri yang sedang hamil. Apa nasihatnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh atau saleha. Dan nasihatnya, dengarkan kata istri, jangan pernah dilawan. Karena sedang hamil soalnya. Bisa dipahami? Kemarin kita telah menyebutkan salah satu sifat wali ya. Masih ingat? Siapa sifat wali? Kalau lupa alhamdulillah. Taib, Afwan Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui dan menghilangkan ataupun menghindari diri dari penyakit ain? Ikhwatul Islam, ain, innal aina haqqun. Al-ain itu artinya mata jahat. Maka ada 2 hal yang harus selalu kita ingat. Setiap Allah berikan kelebihan kepada kita, apapun, usia, anak, kendaraan, rumah, harta, sering-seringlah kita mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, mungkin anak-anak Ustaz hafal semuanya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Itu adalah untuk kalimat yang selalu diucapkan bagi mereka yang bersyukur dan punya kelebihan. Itu tangkal yang sesungguhnya. Punya mobil yang bagus, Masya Allah la quwwata illa billah. Sekarang kita punya mobil yang bagus, apa tulisan di belakang?
Ocu asli. Apalagi tulisan yang lain? Ada tidak yang menulis Masya Allah la quwata illa billah? Saya pun belum menulis. Artinya itu ada kalimat. Karena kalau orang melihat mobil kita, kemudian ada kalimat Masya Allah la quwata illa billah, mereka memuji mobil atau mengucapkan kalimat ini? Mereka baca kalimat ini. Itu adalah cara terhindar dari ain. Punya toko yang bagus, ruko, rumah makan misalnya, tulis Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian biasanya kalau kita punya toko, apa tulisannya? Lama bana misalnya, contoh. Tidak salah, tidak salah. Tapi jangan hilangkan kalimat yang akan memberikan manfaat kepada kita dan juga orang-orang yang datang, sehingga tangkal kita itu adalah kalimat-kalimat yang indah. Bisa dipahami ya? Orang Masya Allah la quwata illa billah, supaya kita tidak terkenain. Kalau kita melihat orang lain yang lebih tabarakallah atau Masya Allah tabarakallah, misalnya ada saudara kita yang berlebih, dia lebih hartanya, berlebih semuanya, Masya Allah tabarakallah, diberikan, didoakan keberkahan untuknya. Ada yang menikah, didoakan keberkahan untuknya, barakallahu lakuma. Ada yang mendapatkan anak berlebih, apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Barakallah. Itu ada kalimat semuanya antara yang punya dan yang melihat sama-sama ada penangkalnya. Karena ikhwatul Islam, sebagaimana di dalam sebuah kaidah yang disebutkan, tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, usahakan jangan pernah dipamerkan. Karena nikmat, setiap yang ada nikmat pasti ada yang hasad. Kita misalnya punya mobil, kemudian ada orang yang melihat di depan kita, dia mengatakan mobil kamu bagus sekali, tapi di belakang kita dia mengatakan semoga kamu mati di dalam mobil. Contoh, kita tidak tahu. Itu hasad, itu ain namanya. Mata jahat namanya, ain namanya, hasad namanya. La yakhlu jasadun min hasad. Setiap manusia pasti punya hasad, pasti. Tidak ada yang tidak. Yang tidak punya hasad Nabi SAW, karena hatinya sudah dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Kita tahu kisahnya. Sehingga para ulama menyebutkan la yakhlu jasadun illa min hasad. Setiap jasad ada hasad. Perbedaannya, orang mulia ditahan, yang tidak mulia dikeluarkan. Bagaimana supaya hasad ini tidak keluar? Jangan dipancing. Makanya nikmat yang ada bukan untuk dipamerkan. Kita misalnya diberikan rupa yang bagus, bukan untuk dipamerkan. Karena rupa kita ini tidak semua orang yang suka. Semoga nanti ada panau di mukanya. Kita tidak tahu, ada jerawat misalnya. Kita tidak tahu. Anak kita hafiz Quran misalnya, bukan untuk dipamer-pamerkan. Bisa jadi orang, semoga dia, semua orang banyak, tidak semua orang yang suka ikhwatul Islam. Sedangkan makna daripada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakanlah. Ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Siapa yang mencintai kita dan kita cintai? Ketika kita punya mobil baru, dilihat oleh orang tua kita, kita ceritakan kepada mereka, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah nak, semoga berkah, semoga engkau panjang umur. Kalau itu kepada orang tua. Tapi kalau mobil baru dilihatkan kepada tetangga, apa kalimat tetangga yang keluar? Yang pernah merasakannya? Kita tidak tahu. Tetangga ini yang punya mobil, dia yang masuk rumah sakit. Itu benar ikhwatul Islam. Hati ini ada sumber dari segala penyakit. Hati ini sumber daripada penyakit semuanya. Makanya penyakit itu tidak terlepas daripada masalah hati. Banyak yang sakit berat sakitnya. Ada yang kanker ini, ada yang sakit ini. Tidak semua ya, tapi kadang-kadang kita pertanyakan kepada hati. Maka hati itu adalah rajanya. Dan salah satu penyakit yang paling berat adalah masalah hasad. Oleh karenanya itu adalah penyebab ain. Maka bagaimana cara kita menghindarinya? Yang tadi sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan terakhir ya. Orang tua saya memakan daging babi. Daging babi ini B2 bahasa siapa ya? B2, biasanya mereka bilang B2.
Saya jadi takut membawa anak saya untuk berkunjung ke rumah orang tua, takut memakan yang haram. Apa solusinya Ustadz? Karena sudah banyak peralatan masak yang terkena najis. Misalnya, kita punya orang tua yang suka makan babi, anggaplah dia kaum muslim. Kemudian kita ingin membawa anak, biasanya apa solusinya? Karena daging babi otomatis ada alat memasaknya, sudah tercampur babi. Solusinya adalah setiap kali kita pergi ke rumah orang tua, bawa makanan segudang. Paham atau tidak? Sehingga orang tua kita tidak lagi masak. Jadi kita bawa makanan, tidak mungkin mereka masak. Jadi kita makan makanan yang kita bawa. Kami selalu memperhatikan ya. Salah satu, karena kebetulan kami bertetangga dengan Syamsul Razak ya. Syamsul Razak itu pernah suatu siang ya, kebetulan kami ada urusan yang mendesak. Jadi bawa mobil waktu itu agak kencang sedikit ya, agak laju. Tiba-tiba ada orang yang bawa rantang. Kemudian kami melaju, dia mengelak sedikit. Kemudian ternyata dikala kami lihat, ternyata beliau adalah Syamsul Razak, sedang bawa rantang. Bawa kepada orang tuanya. Itu pekerjaan beliau, dan beliau itu ahli masak. Makanya kalau kita ingin jadi ulama, pandai masak dulu. Karena laki-laki mesti pandai masak, dan itu kewajiban laki-laki untuk istri dan anaknya. Bukankah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban kami terhadap keluarga kami? Apa jawaban Nabi? Berikan kepada mereka makan apa yang kamu makan. Berarti apa yang kita makan berarti dari kita. Karena kewajiban istri itu tidak banyak, ikhwatul Islam. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Masak, mencuci, bersihkan rumah, itu tugas suami. Tugas istri apa? Taat kepada suami. Betul kan? Nah, jadi itu. Tapi ikhwatul Islam, itu pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu, karena kesalahan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan sedikit motivasi kepada kita selaku orang tua. Karena bagaimanapun di antara salah satu profesi yang paling tidak diminati adalah menjadi salah seorang ulama. Itu adalah merupakan di antara profesi yang jarang orang berkecimpung di dalamnya.
Makanya kalau kita tanya anak-anak kita, apa cita-citanya? Siapa di antara mereka yang menjawab, saya ingin jadi ulama? Jarang sekali ikhwatul Islam. Yang satu ingin jadi ini, yang satu ingin jadi itu. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, tidak ada profesi yang paling indah. Semua profesi itu indah kalau dijadikan semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi yang paling indah itu ada dua. Yang pertama adalah profesi yang berkaitan dengan hati, karena itu adalah raja daripada anggota badan. Dan yang kedua profesi yang berkaitan dengan jasad. Dua profesi ini adalah dua profesi yang paling mulia. Yang pertama berkaitan dengan hati. Apa obat hati kita? Tidak lain tidak bukan adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kepada kita ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi? Para ulama. Sehingga para ulama itu ikhwatul Islam, mereka berada di bawah para nabi. Siapa yang bisa menyebutkan apa alasan dan apa dalilnya bahwa para ulama itu berada di bawah para nabi? Dari Al-Quran atau dari hadis Nabi? Sila menjawab. Taib ada dua ya. Taib, ini dari Al-Quran atau dari hadis? Dari hadis, ini dari Al-Quran atau hadis? Hadis. Kalau dari Al-Quran yang mana mau? Yang satu harus hadis. Atau yang satu Al-Quran, yang satu hadis? Taib, hadis dulu, silakan. Jadi hadis kita sekarang bahasa Indonesia ya. Taib, hadis bahasa Arabnya apa? Hadis bahasa Arab tidak tahu ya. Taib, berarti kalau tidak tahu hadiah separuh ya. Taib, sila. Taib, yang kedua, silakan. Al-ulama warasatul anbiya, masya Allah. Taib, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, yang kalau dari hadis semua kita tahu ya. Al-ulama warasatul anbiya. Taib, yang dari Al-Quran. Yang dari Al-Quran siapa yang tahu? Taib, anak-anak Ustaz ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak Ustaz? Kalau ada yang tahu ambil semuanya. Coba. Ada yang tahu? Taib, anak-anak Ustaz. Taib, orang tua anak-anak. Ada yang tahu? Kalau hadis sebenarnya itu pertanyaan yang mudah ya. Tapi dari Al-Quran, ingatlah ya ikhwatul Islam, sebuah firman Allah Azza wa Jal. Semua kalian hafal. Semuanya kalian hafal. Kalau Ustaz sebutkan pangkalnya. Sebutkan pangkalnya. Ustaz bocorkan sedikit. Di dalam surah An-Nisa. Siapa yang bisa jawab? Ustaz bocorkan lagi sedikit. Yang jawab kelas 1. Wa man yuti'illah. Kelas 1. Taib, sila sini. Taib. Karena tidak ada mic sini. Taib. Ada? Dengarkan baik-baik ayatnya. Yang mana beliau baca, masya Allah. Taib, a'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Artinya nak.
Mana kata-kata ulama di dalamnya? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, kemudian wasiddiqin, kemudian wasyuhada, kemudian mana ulama di dalamnya? Wasalihin. Tidak semua orang soleh mereka ulama, tapi para ulama mereka pasti menjadi orang. Baik, Masya Allah, silakan nak. Nah, karena Ustaz sudah bocorkan jadi bagi dua ya. Baik, Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik. Kelas berapa nak? Kelas 1. Taib. Ahsanta. Semoga jadi ulama ya nak. Amin. Dan juga seluruh anak-anak kaum muslimin. Tapi perhatikan ikhwatul Islam. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa man yuti'illaha war rasul. Siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faulaik. Ayat ini ikhwatul Islam adalah ayat yang luar biasa. Ada sabab nuzulnya. Ada salah seorang sahabat. Jadi dia ini setiap kali berjumpa dengan Nabi, dia bahagia, dia ceria. Kemudian setiap kali pulang ke rumah dia bersedih. Bersedih. Kenapa dia bersedih? Dia mengatakan kepada keluarganya, kalau di dunia setiap hari kita bisa berjumpa dengan Nabi. Kalau kita ada masalah, kita bisa cerita kepada Nabi. Kalau ada masalah yang besar, bisa jadi wahyu turun. Tapi kalau kita sudah meninggal, Nabi meninggal, kita tidak tahu. Kalau Nabi meninggal, maka Nabi pasti akan mendapatkan surga. Dan surga Nabi pasti yang termulia. Kalau kita yang meninggal, kata sahabat ini, kalau kita yang meninggal, kalau saya yang meninggal, maka saya tidak tahu masuk surga atau neraka. Kalaupun masuk surga, saya juga tidak tahu surga yang mana. Jadi kalimat ini dia ceritakan kepada istrinya. Artinya seolah-olah dia mengatakan, kalau di dunia mudah bagi kita bertemu dengan Nabi. Kalau di akhirat bagaimana cara kita bertemu dengan Nabi? Tidak ada kesempatan kita bisa berkumpul dengan Nabi. Karena kedudukan kita dengan Nabi tidak sama. Seolah-olah itu adalah pertanyaannya. Dikala pertanyaan seperti ini, ikhwatul Islam, sampai kepada istrinya, maka istrinya curhat kepada istri Nabi. Nah, dikala istri Nabi sampai berita ini kepadanya, maka dia mengatakan kepada Nabi. Nabi juga tidak tahu jawabannya. Karena Nabi tidak bisa mengatakan, kamu berada dalam surga bersamaku, sampai ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang dia pikirkan. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapapun yang taat kepada Allah, maka harapan mereka berkumpul dengan Nabi masih ada. Dan kita pun masih bisa mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah ditanya oleh Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar, semua orang memikirkan tentang dirinya, kami ingin bertemu dengan dirimu, di mana kami akan cari?" Nabi membocorkan rahasianya. Nabi yang lain mereka tidak menyebutkan kepada umatnya, tapi Nabi membocorkan kepada umatnya, kalau nanti di akhirat dan kalian ingin mencari diriku, cari aku di sirat. Nabi akan berada di sirat. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat Anas kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kami tidak menemukan dirimu di sirat, di mana kami akan cari?" Maka Nabi mengatakan, "Cari aku di mizan, timbangan." Kemudian sahabat Anas kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami juga tidak menemukan dirimu di mizan, di mana kami cari?" Maka Nabi mengatakan, "Cari aku di telaga, di haud." Disinilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan kepada kita. Artinya sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Nabi tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di sirat Nabi ada, dan itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Di mizan Nabi ada, dan itu adalah sesuatu yang mencekamkan. Di sirat juga ada, dan itu adalah sesuatu yang menegangkan. Karena Nabi ingin memastikan umatnya selamat dari 3 lokasi ini, maka Nabi akan selalu berada di sana. Artinya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan, apakah kesempatan kita berkumpul dengan Nabi masih ada atau tidak? Inilah jawabannya. Wa may yuti'illaha war rasul, dengan syarat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Jadi kita beribadah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar kita mudah berkumpul bersama Nabi.
Ketika Allah menyebutkan faulaik, maka mereka itulah bersama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan ini adalah derajat manusia. Yang pertama adalah an-nabiyun, para nabi. Kita tahu siapa itu para nabi. Yang kedua as-siddiqun. As-siddiqun itu siapa? Para ulama mengatakan itulah para ulama. As-siddiqun. Agar kita tahu bahwa para ulama itu kedudukan mereka berada setelah para nabi. Ayatnya mana? Ayat yang tadi barusan dibacakan oleh anak kita. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Para nabi, para ulama, kemudian baru syuhada, kemudian baru orang-orang saleh. Agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama. Dan para ulama itu mereka tidak muncul secara tiba-tiba. Butuh proses perjuangan yang panjang dan luar biasa, terutama dari orang tuanya. Kita contohkan misalnya ulama di abad pertama. Siapa yang tahu ulama di abad pertama? Ulama di abad kedua adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i wafat pada tahun, siapa yang tahu kapan wafat? Angkat tangan. Kapan Imam Syafi'i wafat? Tahun berapa? 204 Hijriah. Silahkan, Masya Allah, Barakallahu fiik. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i adalah ulama di abad, karena Nabi menyebutkan tidak ada dalam 100 tahun, artinya satu abad, kecuali Allah kirim ulama yang akan menjaga agama. Jadi setiap 100 tahun itu pasti ada ulamanya. Ulama makna di sini ikhwatul Islam adalah ulama yang memiliki power yang luar biasa. Karena ulama itu banyak, tapi banyak para ulama yang betul-betul diberikan karunia dan taufik oleh Allah Azza wa Jal. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah ulama dunia di abad kedua. Pertanyaannya, siapa ulama di abad pertama? Karena setiap abad itu ada. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sesuai dengan hadis Nabi. Tidak ada satu abad 100 tahun kecuali ada ulama yang diutus. Di abad kedua adalah Imam Syafi'i, di abad pertama adalah siapa? Ibnu, Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud. Silakan Pak, Masya Allah, semoga memberikan keberkahan ya. Silakan, Masya Allah, Barakallahu fiik. Tapi ini kitab ini satu jilid, dia ada 2 jilid ya. Jadi dibagi-bagi satu jilid ya. Baik, Barakallah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Jawabannya salah ya. Baik. Abdullah bin Mas'ud ikhwatul Islam, dia bukan ulama abad pertama. Dia adalah sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi sudah pasti kan? Kalian mau jawab? Baik, siapa yang pertama kalian angkat tangan nak? Kalian berdua lah maju. Dua-duanya. Masya Allah. Ini tidak sepakat jawabannya ya. Baik, kamu di sini, yang satu di sini. Baik, kamu apa jawabannya? Imam Bukhari. Alhamdulillah, kamu apa jawabannya? Imam Abu Hanifah. Dua-duanya Masya Allah. Yang satu jilid 2, yang satu jilid 1. Dan Alhamdulillah dua-duanya salah juga ya. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150. Imam Bukhari wafat tahun 256. Berarti mereka sudah abad keberapa? Kedua. Cari ulama yang wafat di abad pertama. Saya ingin jawaban yang betul. Umar bin, sayang hadiahnya habis. Tapi insya Allah nanti ini hadiahnya. Taib, ini sudah di booking. Taib. Umar bin Abdul Aziz, kapan wafatnya? Abad pertama itu kapan? Ini belum selesai pertanyaannya. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ikhwatul Islam wafat pada tahun 101. Maka para ulama mengatakan beliau adalah ulama di abad pertama. Selain beliau adalah pemimpin kaum muslimin, beliau adalah ulama kaum muslimin. Dan itu adalah apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, inna min waladi rajulan biwajhihi syainun. Dari keturunanku, dari anakku, waladi, anakku, ada salah seorang laki-laki yang di wajahnya ada tanda.
Jadi tanda berwarna hitam, ada sebagian para ulama menyebutkan tanda hitam yang ada di wajah Umar bin Abdul Aziz karena dia dikasih tendang bebas oleh kuda. Jadi kuda, biasanya orang belajar kuda kadang-kadang kuda marah ya, jadi ditendangnya, ada tanda hitam di wajahnya. Dan Umar bin Khattab, dia pernah bermimpi, tapi dia tidak memastikan bagaimana makna mimpinya, tapi dia pernah bermimpi dan mengatakan, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, inna min waladi rajulan biwajhihi syainun, dari anakku, keturunanku ada salah seorang laki-laki yang di wajahnya ada tanda, yali fayamlaul arda adla, maka dikala dia muncul, bumi akan tenang dan nyaman, adil seadil-adilnya. Bumi tidak akan adil kecuali dari sifat yang kita sebutkan, pemimpin yang adil dan ulama yang adil. Kedua-dua sifat ini ada pada diri Umar bin Abdul Aziz. Tapi bagaimana kita tahu ikhwatul Islam? Apakah Umar bin Abdul Aziz muncul secara tiba-tiba? Tidak. Maka dari situlah kita kembali bagaimana cerita mereka. Semua kita tahu ikhwatul Islam, bagaimana orang tua Umar bin Abdul Aziz. Dan tadi kita menyebutkan bisa jadi orang tua langsung, bisa jadi kakeknya, bisa jadi buyutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid itu adalah teman Umar bin Khattab berkeliling. Jadi Umar itu biasanya, kebiasaan yang beliau lakukan adalah berkeliling di malam hari. Dan zaman Umar itu adalah zaman yang penuh tantangan dan perjuangan, sehingga perjuangan Umar itu betul-betul luar biasa. Salah satunya beliau sering berkeliling. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Aslam, qumi ila dzalikal, dia mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Aslam, dikala berkeliling maka dia menangkap perbicaraan antara seorang wanita dengan wanita yang lainnya, yaitu antara ibu dengan anaknya. Kemudian di ikhwatul Islam, dia mendengarkan kalimat qumi ila dzalikal laban famzuqihi bil ma. Jadi dikala Umar ini berkeliling di malam hari, maka dia mendengar ada orang yang sedang bercerita, artinya sebelum fajar lah. Apa kata atau apa cerita yang beliau dengarkan? Wahai putriku, bangunlah, kemudian campurlah air susu dengan air, atau campurlah susu dengan air. Kemudian sang putri mengatakan, ya ummata, wa ma alimti ma kana min azmati amiril mu'minin al-yawm. Wahai Umar, wahai ibunda, tidakkah kamu tahu bahwa sudah ada peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Umar? Karena zaman ini adalah zaman yang sangat sulit. Zaman Umar itu pernah mengalami tingkat kesulitan yang sangat luar biasa sulitnya, sulit sesulit-sulitnya. Sehingga nanti ketika sulit, apalagi air tidak turun, maka bisa jadi memberikan pengaruh kepada negara. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, peternakan tidak menghasilkan, dan salah satunya di zaman ini. Maka di saat itulah, walau dalam keadaan yang sulit, Umar mengatakan tidak boleh mencampurkan susu dengan air. Dan itu peraturan baru. Bukan berarti sebelumnya tidak, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan, tapi di masa-masa sulit banyak orang yang melakukannya, maka muncul peraturan baru. Kemudian dikala ibunya mendengarkan ada peraturan baru, maka dia bertanya kepada putrinya, wa ma kana min azmati, apa peraturan baru tersebut? Innahu amara munadiyan fanada la yushabbul labana bil ma. Wahai ibunda, sesungguhnya dia memerintahkan orang untuk memanggil, berseru, menuliskan pengumuman, tidak boleh susu dicampur dengan air. Maka di saat itulah ibunya mengatakan, ya benata, qumi ilal laban famzuqihi bil ma. Wahai anakku, wahai putriku, berdirilah, bangun, campur susu dengan air. Fa innaki fi mawdi'in la yaraka Umar wala munadiya Umar. Kita sekarang berada di tempat yang Umar tidak tahu, dan penyeru Umar juga tidak tahu, karena mereka berada di malam hari. Sehingga wanita ini berasa dilema antara taat kepada Allah, taat kepada Amirul Mukminin, dan taat kepada ibunya. Maka di saat itulah keluarlah kalimat yang sangat indah, wallahi ma kuntu liuti'ahu fil mala wa asihi fil khala. Demi Allah, wahai ibunda, tidak mungkin aku taat kepada Umar dikala aku berada di keramaian, karena dikala ada undang-undang aku taat, dikala aku berada di keramaian. Wa asihi fil khala, kemudian dikala aku berada di kesendirian, maka aku pun memaksiatinya. Dan itu perkara yang serius ikhwatul Islam, apalagi undang-undang yang
yang ada di suatu daerah. Contoh misalnya, kita saja contohnya. Di antara undang-undang tidak boleh melanggar lampu merah misalnya. Tapi kalau kita jam 3 malam berkendaraan, lampu merah kita langgar atau tidak? Jangankan lampunya, tiangnya kita langgar. Artinya begitu kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beratnya perjuangan ini. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah Umar mengatakan kepada Abdullah bin Zaid tadi yang menemaninya, wahai Abdullah, tandai rumah ini. Karena mereka berdebat dan Umar mendengarkannya. Ternyata Umar ada di luar, sedang beristirahat, dan mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, wahai Umar, wahai Abdullah, tandai rumah ini. Kemudian Umar melakukan sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Setelah sholat subuh, biasanya beliau duduk. Hari ini beliau langsung pulang ke rumah dan mengumpulkan semua putra-putranya dan mengatakan, hal fikum man yahtaju ila imra'ah uzawwiju, adakah di antara kalian yang ingin menikah, aku akan kawinkan dia. Kemudian sebelum itu Umar mengatakan, walau kana bi abikum harakah ila nisa ma sabaqaku minkum ahadun ila hadhil jariyah. Kalau seandainya ayah kalian ini masih ada keinginan untuk menikah, maka aku yang pertama kali menikahi perempuan tersebut, kata Umar bin Khattab kepada anak-anaknya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya satu, bertanya kepada anaknya Abdullah, dan setiap mereka mengatakan, kami sudah punya keluarga, kami sudah punya istri. Kemudian tiba-tiba yang tersisa adalah Asim, dan dia mengatakan, ya abata la zaujata li fazawwijni, wahai ibunda, wahai ayahanda, nikahkan aku karena aku belum punya istri, namanya Asim. Kemudian Umar datang kepada rumah yang tadi ditandai, kemudian melihat keadaan mereka. Ternyata mereka orang yang miskin. Kalau seandainya mereka campurkan ikhwatul Islam, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mereka miskin, butuh duit, tidak makan. Jadi itu bukan perkara yang ringan ikhwatul Islam, terutama karena kadang-kadang banyak di antara kita yang sukses dengan ujian dikala kita sulit, tapi jarang di antara kita sukses diuji dikala kita senang. Senang dan sulit sama-sama ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian dengan kesulitan dan dengan kemudahan. Nah, salah satunya adalah wanita tersebut. Kalau seandainya dia campurkan karena keadaan ekonomi, maka pada saat itu mereka ada uzurnya, tapi mereka tetap meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Umar menikahkan Asim dengan wanita tersebut. Kemudian dari pernikahan ini mereka melahirkan 2 orang putri. Artinya ini adalah cucu Umar. Kemudian putri ini melahirkan lagi putri, berarti cicinya Umar. Dari putri inilah lahir yang namanya Umar lagi, Umar bin Abdul Aziz. Itulah kenapa lahirnya, munculnya Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena kakeknya, karena neneknya adalah orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah. Siapa di antara kita yang bisa mencontoh ini? Bahkan jangankan itu ikhwatul Islam, ada yang lebih ekstrim lagi ceritanya. Yaitu ada salah seorang imam, namanya Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini itu ada 2. Ada Juwaini ayah, ada Juwaini anak. Juwaini ayah, dia pekerjaannya biasa. Kemudian di zaman dia itu zaman yang sulit ya. Jadi dia mencari seorang wanita. Kemudian bukan wanita, budak, karena di zaman itu menikah sulit. Karena di zaman dia ini menikah dengan budak, wanita menikah dengan wanita yang bukan budak sama saja. Kemudian pada akhirnya dia mengumpulkan uang dari hasil kerja kerasnya. Kemudian dia membeli seorang budak wanita. Kemudian budak ini, semenjak dia membelinya, dia mengatakan, jangan pernah engkau makan kecuali dari apa yang aku berikan. Jangan pernah engkau makan kecuali dari apa yang aku berikan. Kemudian setelah lama, maka dia memerdekakan budak tersebut dan menikahinya. Kemudian dia juga berpesan kepada budak ini yang sudah menjadi istrinya, ketika mereka sudah mendapatkan anak, dia mengatakan, jangan pernah berikan kepada anak ini sesuatu yang di luar pemberianku, walaupun air asimu. Itu pesannya, sebagaimana jika dia juga menjaga ibunya. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, ibunya atau istrinya ini lagi demam, lagi sakit. Tentu bayi menangis.
Maka di saat dia menangis, dilihat oleh tetangganya. Tetangganya kasihan, diambillah bayi ini, kemudian disusui. Tiba-tiba dikala tetangga ini memberikan ASI kepada anaknya, dia marah semarah-marahnya. Aku lebih suka anakku ini mati. Coba bayangkan, aku lebih suka anakku ini meninggal daripada harus memakan dari sesuatu yang aku tidak tahu. Padahal hanya sekedar ASI. Coba bayangkan ASI, dan itu dalam keadaan darurat karena ibunya sakit. Kemudian pada akhirnya diambil, anaknya diambil, kemudian dibalikkan, masih kecil, kemudian dipukul-pukul punggungnya sehingga memuntahkan air ASI yang tadi dia minum. Apa salah seorang anak kecil? Apa salahnya diperlakukan oleh ayahnya seperti ini? Yang mereka jaga ikhwatul Islam adalah wara, halal, haram. Mereka sangat memperhatikan kalimat ini, sehingga ikhwatul Islam, anak ini tumbuh menjadi seorang ulama. Tapi dia selalu mendapatkan masalah sedikit, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia salah. Dan dia selalu mengatakan, kesalahan yang ada pada diriku adalah gara-gara ASI orang lain yang aku minum. Itu hanya sekedar ASI. Kita bertanya kepada diri kita, makanan apa yang kita berikan kepada anak? Minuman apa yang kita berikan kepada mereka? Sudahkah kita jaga atau belum? Kita senantiasa berdoa, ya Allah, jadikan anakku seorang hafiz, jadikan anakku seorang ulama yang bisa memberikan manfaat. Tapi kita tidak menjaga apa yang kita berikan kepada mereka. 3 contoh ini ikhwatul Islam merupakan contoh yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, kemudian Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kemudian Al-Juwaini. Mereka itu adalah ulama-ulama yang dikenang sepanjang masa, tapi mereka tidak muncul kecuali dari orang tua yang luar biasa, menjaga agama, menjaga ketakwaan, menjaga kewaraan. Dan kita juga melihat banyak para ulama itu orang tuanya bukan ulama, tapi mereka sangat menjaga. Bisa jadi karena doanya, ketawaduannya, kewaraannya, ketakwaannya, agamanya. Artinya ikhwatul Islam, Ustaz saya ini bukan seorang ulama, sulit rasanya untuk menjadikan anak saya sebagai seorang ulama. Coba kita lihat ikhwatul Islam, banyak para ulama itu yang orang tuanya bukan ulama, tapi mereka bertakwa. Dari situlah kita senantiasa berharap kepada Allah. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain ikhwatul Islam. Dan cerita yang terakhir ya, cerita yang terakhir ini yang ada di zaman kita, sebenarnya masih banyak lagi di zaman-zaman yang lain. Salah seorang ulama yang masyhur di zaman kita sekarang ini, yang sering datang ke sini, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak itu ikhwatul Islam, kami mengetahuinya adalah salah seorang ulama yang betul-betul luar biasa ya. Waktunya betul-betul bermanfaat, karena alhamdulillah kami bertetangga dengan beliau, jadi kami selalu sholat memperhatikan bagaimana keadaannya. Tapi apakah Syekh Abdul Razak itu muncul secara tiba-tiba? Tidak, muncul dari seorang ayah yang luar biasa. Salah satu atau ayahnya namanya adalah Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin itu ikhwatul Islam perhatikan. Dia itu punya, karena biasanya dia punya pena, meletakkan di sini pena. Dia selalu punya 2 pena, 2 pensil lah, pena ya, 2 pena. Terus kenapa harus ada 2? Maka ada yang bertanya kepadanya, kenapa harus ada 2? Maka dia pun mengatakan, yang satu untuk pekerjaan dinas, karena dia bekerja sebagai rektor atau wakil rektor atau dekan, pokoknya bekerja sebagai PNS lah kalau bahasa kitanya. Jadi pena ini pena kantor, pena negara, aku tuliskan untuk urusan negara. Yang satunya pena pribadi, kalau ada urusan pribadi ini yang aku tuliskan. Pena berapa harganya? Tapi dia bedakan antara pena ini dengan pena itu. Kita mobil negara pun kita habiskan semuanya. Tidak muncul secara tiba-tiba ikhwatul Islam. Dan tentunya cerita-cerita ini memberikan motivasi kepada kita bersama, karena kesempatan kita masih banyak untuk melahirkan. Kalau bukan anak kita jadi ulama, bisa jadi cucu kita, bisa jadi cici kita, dan kita akan dikenang sepanjang sejarah karena ketakwaan dan agama. Dan semoga Allah lahirkan dari anak dan keturunan kita ulama-ulama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita tidak jadi sampai jam 10 ya. Diskon 2 jam. Kita cukupkan sampai di sini, kecuali kalau ada di antara kita yang bertanya. Kalau sekiranya ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Tadi yang dapat hadiah siapa? Sila. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah hafizakumullah barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Tapi kalau tidak ada yang bertanya maka silakan. Baik, ikhwatul Islam, pertanyaannya adalah bagaimana kalau sekiranya, ini ringkasannya ya, bagaimana kalau sekiranya kita dulu pernah terlanjur melakukan sesuatu, mengambil sesuatu yang bukan hak, memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu pertanyaannya ya. Tapi bagaimana ke depannya ikhwatul Islam? Tentu kita tidak pernah, di antara salah satu sifat orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di antara salah satu sifat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, mereka tidak bersedih dan mereka tidak takut. La khaufun, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Itu sifatnya. Apa makna tidak takut? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan pernah takut memikirkan masa depan dan tidak pernah bersedih dengan masa lalu. Karena kadang-kadang banyak di antara kita yang beriman, yang beramal, tapi takut bagaimana kehidupanku yang berikutnya, bagaimana anakku, bagaimana keluargaku. Ada juga di antara kita yang bersedih, aku ini banyak dosa, banyak maksiat, memakan sesuatu yang haram. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, kembalikan kepada iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya kita lihat masa lalu ikhwatul Islam, siapa mereka yang paling kelam masa lalunya? Para sahabat. Mereka itu melakukan dosa yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dikala mereka masuk dalam agama Islam, hilang semua masa lalunya. Sama dengan kita misalnya, kita masa lalu kita pernah memakan yang haram, pernah berkecimpung dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita kembali kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah selesai, tapi kalau urusan kita dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Kemudian selesai urusannya. Misalnya kita pernah memakan yang haram. Yang haram itu apakah urusan manusia atau urusan Allah? Karena yang haram itu ada dua. Artinya dengan urusan Allah atau urusan manusia. Urusan manusia kita ambil uang orang lain, ganti. Tidak cukup dengan bertaubat. Kalau urusan Allah, seperti uang ini adalah uang yang tidak halal bagi kita. Seperti misalnya zakat yang tidak kita keluarkan. Kita tidak mencuri uang orang lain. Atau harta riba, kita tidak mengambil orang lain. Tapi cara mendapatkannya tidak dihalalkan. Itu urusan kita dengan Allah. Maka begitulah caranya. Artinya ikhwatul Islam, kemudian diperbanyak sedekah. Itu merupakan di antara salah satu cara agar kita menghilangkan makanan yang haram atau sesuatu yang dulu pernah kita makan dari yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang kedua, apa penyebabnya anak Nabi Nuh tidak meninggal dalam keadaan muslim sedangkan ayahnya seorang nabi? Mohon penjelasannya. Apa penyebabnya? Ada yang tahu sebabnya? Sepertinya harus kita bertanya kepada malaikat ini. Sebab kenapa Nabi Nuh, kenapa anak Nabi Nuh meninggal dalam keadaan tidak muslim? Itu urusan siapa? Urusan siapa? Urusan Allah. Iman, Islam, kekufuran, keimanan itu dikembalikan kepada Allah. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Penyebabnya apa? Penyebabnya Allahu alam, kita tidak tahu. Jangankan kita malaikat saja mereka tidak tahu. Yang tahu adalah Allah. Yang ada hikmahnya, tapi penyebabnya itu kembali kepada Allah. Kenapa dia muslim? Kenapa dia bukan muslim? Itu urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hikmahnya. Makanya ada nabi, anaknya tidak beriman. Ada nabi, ayahnya tidak beriman. Itu semua ikhwatul Islam kita harus bebezakan. Antara ciptaan, ini pelajaran penting ya, perhatikan baik-baik. Di antara salah satu penyimpangan yang paling awal dan paling dasar adalah penyimpangan Al-Qadariyah. Penyimpangan di dalam Islam yang pertama adalah Al-Khawarij, dan itu mula di zaman Nabi SAW kepada salah seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dikala Nabi membagikan harta rampasan ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Berarti tahun berapa kira-kira? Fathu Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Perang Hunain terjadi setelahnya 2 minggu.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Kemudian Hunain, Nabi membagi harta rampasan lain caranya. Biasanya diberikan kepada semua yang ikut. Tiba-tiba ini lain. Banyak yang tidak dapat harta rampasan. Di saat itulah dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Ini adalah kalimat yang berat bagi Nabi. Sehingga sahabat yang lain, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk bunuh, kami akan bunuh. Karena dia adalah munafik. Tidak mungkin dia mengatakan kalimat i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, man ya'dil illam a'dil. Kalau saya tidak adil, siapa yang adil? Jadi Nabi melakukan yang demikian, ada hikmah, tapi dia tidak tahu. Kemudian dia pun pergi meninggalkan pasukan dan mengatakan, dan Nabi mengatakan, dari dialah muncul yang tadi kita sebutkan Khawarij. Itu adalah fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua adalah fitnatul qadar, al-qadariyah. Qadar itu takdir, dan itu sudah muncul di Basra di zaman Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan, anak-anak kita ribut karena sudah lapar biasa ya. Taib, tidak menjadi masalah. Semoga cepat selesai ya. Taib. Al-qadar. Qadar itu ikhwatul Islam. Mereka mengatakan al-amru unuf. Sesungguhnya urusan ini baru terjadi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita salah memahaminya. Mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang kita lakukan atau kejadian sampai kejadian itu terjadi. Kita ulang lagi. Allah tidak tahu suatu kejadian sampai kejadian itu terjadi. Betul atau salah? Betul atau salah? Sepakat salah? Taib. Perhatikan. Mereka mengatakan seperti ini. Tujuannya bagus. Supaya kejahatan yang ada di dunia tidak disandarkan kepada Allah. Kalau seandainya Allah tahu, berarti Allah yang menciptakan pencurian, Allah yang menciptakan perzinahan, Allah yang menciptakan kerusakan. Betul atau salah? Sudah mulai ragu-ragu dengan ijma. Tadi ijma, sepakat. Sekarang mulai ragu. Bisa dipahami? Mereka mengatakan seperti itu ikhwatul Islam, tujuannya supaya semua kejahatan yang ada tidak disandarkan kepada Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Sudah mulai berbeda pendapat. Kita ulang lagi, perhatikan baik-baik. Karena ini akan kembali kepada pertanyaan ini ikhwatul Islam. Mereka mengatakan al-amru unuf, peristiwa itu Allah tidak tahu sampai terjadi, supaya kejahatan-kejahatan yang ada di dunia tidak disandarkan kepada Allah. Betul atau tidak? Ikhwatul Islam, semua yang ada di dunia Allah sudah tahu, yang baik ataupun yang buruk. Hanya saja yang harus kita bedakan adalah mana, perhatikan baik-baik kalimatnya, yang kita bedakan adalah apakah Allah sudah tahu kalau orang ini akan mencuri? Tahu atau tidak? Pencurian yang akan dia lakukan itu Allah ciptakan pada dirinya atau tidak? Allah ciptakan atau tidak? Tidak atau iya? Kalau kita katakan tidak, berarti Allah tidak tahu. Kalau kita katakan iya, berarti Allah yang mencuri. Na'udzubillah. Macam mana? Siapa yang bisa jawab, maju ke depan? Al-amru unum. Agar kita tahu persoalan ini bukan persoalan yang mudah. Dari situlah kita harus bedakan mana pencipta, mana pelaku. Paham atau tak? Mana pencipta, mana pelaku. Di dunia ini ikhwatul Islam, tidak ada yang terlepas kecuali dari ciptaan Allah Azza wa Jal. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi kita harus tahu mana pelaku. Apakah Allah yang melakukannya? Apakah Allah yang menciptakannya? Jawab, ulang lagi. Apakah Allah yang melakukannya? Tidak. Apakah Allah yang menciptakannya? Jelas? Kalau sudah jelas sampai di sini saja. Sedikit ya, itu baru kulitnya. Kulit tentang
akidah qadar, karena itu fitnah yang luar biasa. Dan pembahasan qadar, pembahasan tentang takdir, semakin kita tidak tahu semakin bagus. Semakin kita tidak tahu semakin, bukan berarti anak-anak ustadz tidak membahas tentang takdir, tapi kita semakin tidak tahu semakin bagus, karena qadar itu semakin seolah-olah, Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang membahas tentang qadar seolah-olah dia sedang melihat matahari. Semakin dilihat matahari semakin mata tidak melihat. Itu pembahasan tentang qadar. Tapi pertanyaan ini ikhwatul Islam, apa penyebabnya? Itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya apa hikmahnya? Sebenarnya pertanyaannya adalah apa hikmahnya? Taib ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, bisakah anak usia yang 30 tahun bisa menjadi ulama, sedangkan bukan tamatan pondok, pesantren, dan orang tua kandung juga tidak sempurna imannya? Ini kayaknya pertanyaan terakhir harus dihapus ya. Ini menuduh orang tua nih namanya. Taib ikhwatul Islam, apakah umur 30 tahun bisa jadi ulama? Bisa atau tidak? Kita sebutkan salah satu kisah yang ini juga untuk motivasi untuk kita bersama ya. Ada salah seorang ulama namanya adalah Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini dia hidup sebagai biasanya, dan dia adalah salah seorang yang mengembala kambing. Jadi pekerjaannya adalah pengembala kambing. Jadi dia tumbuh remaja, dewasa, kerjanya adalah mengembala kambing. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika dia mengembala kambing, tiba-tiba bertemu dengan dua orang, anak dan ibunya. Kemudian apa kata ibunya kepada anak ini? Wahai anakku, Imam Kisai tidak kenal, tapi kebetulan Imam Kisai memelihara atau mengembala kambingnya dekat dengan orang tersebut. Kemudian apa kata sang ibu kepada anak? Wahai anakku, rajin kamu belajar supaya besar nanti kamu tidak seperti dia. Sakit hati atau tidak? Bukan kita yang sakit hati, tapi Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai seolah-olah mendengarkan kalimat ini, petir yang menyambar di siang hari. Ayudrabu liyal mathal. Imam Kisai mengatakan, apakah aku yang dijadikan sebagai contoh dalam kebodohan? Wahai anakku, belajarlah kamu, belajar agama supaya kamu tidak seperti pengembala kambing ini. Makanya ikhwatul Islam, kita tidak boleh menghina profesi apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wahai anakku, belajarlah kamu supaya nanti kamu dewasa tidak jadi pemulung. Jangan pernah mengucapkan kalimat ini, karena bisa jadi pemulung ini yang berhasil, anak kita yang menderita. Kalau suruh belajar, belajar saja, jangan dicontoh-contohkan orang lain, kecuali yang sudah meninggal, itu lain cerita. Makanya sama dengan kisah Al-Kisai. Wahai anakku, belajarlah kamu supaya kamu tidak menjadi pengembala kambing, seolah-olah itu adalah nasihat ibunya. Imam Al-Kisai dikala mendengarkan kalimat tersebut, dia pun mengatakan, ayudrabu liyal mathal, apakah aku dijadikan contoh dalam kebodohan? Maka di saat itu juga dijual semua kambing-kambingnya. Kemudian dia mulai belajar agama, belajar Al-Quran, dan dia pun menjadi ulama dalam masalah Al-Quran. Sampai sekarang orang kenal siapa itu Imam Al-Kisai. Salah satu yang meriwayatkan qiraat orang yang belajar Al-Quran dan belajar qiraat, mereka tahu siapa Imam Al-Kisai. Seorang yang ulama yang populer dalam masalah Quran. Makanya Al-Quran itu ikhwatul Islam, sebagian para ulama, ini perkataan para ulama ya, orang yang ahli dalam bidang Al-Quran, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka adalah umur panjang dalam kesehatan. Umur panjang dalam, banyak orang yang umurnya panjang tapi tidak sehat. Tapi biasanya mereka bahkan kami selalu setiap satu kali, mungkin 2 kali, 3 kali 1 tahun kami mendengarkan cerita dari dosen kami, dari ulama kami, dari Syekh Abdul Muhsin. Ada di antara mereka yang menjadi imam umurnya sudah 120 tahun, imam tarawih. Imam tarawih di zaman dulu itu lebih dari 1 juzuk 1 malam, dan dia masih bisa jadi imam tarawih umurnya 120. Kalau kita umur 60 sudah bisa menjadi imam atau tidak? Artinya saking panjang umurnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Imam Al-Kisai. Di saat itulah dia jual semua kambing-kambingnya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang ulama. Jadi mungkin atau tidak umur yang 30 tahun jadi ulama?
Tapi kalau semangatnya sama dengan Imam Al-Kisai, ini semangatnya gimana? Sama juga dengan Imam Ibnu Hazm, sama peristiwanya. Imam Ibnu Hazm itu ikhwatul Islam juga sudah tua. Jadi suatu ketika dia masuk masjid. Dikala masuk masjid dia salat. Ada orang yang menegurnya, "Wahai fulan, kenapa kamu salat?" Dia mengatakan masuk masjid, kemudian aku dilarang salat. Kemudian keesokan harinya dia masuk masjid, dia tidak salat karena kemarin sudah dilarang. Datang lagi orang lain, "Wahai fulan, kamu masuk masjid kemudian kamu tidak salat." Sehingga Imam Ibnu Hazm mengatakan, "Aku salat dilarang, aku tidak salat diperintahkan." Dari situlah dia mulai menggali. Semuanya salah, serba salah. Tidak salat dimarahi, salat juga salah. Ini salah, itu salah. Itu anggapan dia pada waktu itu. Dia sudah berumur, ada yang mengatakan 50 atau 60 tahun, bukan 30 tahun lagi. Kemudian ikhwatul Islam dia pun mulai belajar, mempelajari. Karena apakah belajar agama itu mesti di pondok pesantren? Tidak, ikhwatul Islam. Pondok pesantren itu adalah salah satu sarana. Ulama-ulama kita dulu, tentu dilihat daripada segi zaman ya, tapi semangat yang membuat mereka menjadi ulama. Dan sampai sekarang nama-nama cerita tersebut diabadikan di dalam sejarah kaum muslimin. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama Allah Azza wa Jal. Maka kalimat yang selalu kita sebutkan, belajar agama adalah kewajiban bukan pilihan. Sehingga Nabi menyebutkan talabul ilmi faridah. Faridah itu artinya fardu. Sebagaimana Allah wajibkan kepada kita salat, maka Allah wajibkan kepada kita belajar agama. Artinya kalau ada yang meninggalkan salat berdosa, maka yang meninggalkan belajar agama juga berdosa. Karena kalimatnya fardu. Bahkan para ulama-ulama Hanafiyah menyebutkan ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Kalau wajib ya wajib, kalau fardu itu 2 kali wajib. Dan itu disebutkan talabul ilmi faridah, artinya wajib-wajib kita untuk belajar agama. Kalau tidak, maka berdosa. Taib ikhwatul Islam. Mohon nasihatnya untuk kami yang alhamdulillah mempunyai istri yang sedang hamil. Apa nasihatnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh atau salehah. Dan nasihatnya, dengarkan kata istri, jangan pernah dilawan. Karena sedang hamil soalnya. Bisa dipahami? Kemarin kita telah menyebutkan salah satu sifat wali ya. Masih ingat? Siapa sifat wali? Kalau lupa alhamdulillah. Baik, apa Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui dan menghilangkan ataupun menghindari diri dari penyakit ain? Ikhwatul Islam, ain, innal aina haqqun. Al ain itu artinya mata jahat. Maka ada 2 hal yang harus selalu kita ingat. Setiap Allah berikan kelebihan kepada kita, apapun, usia, anak, kendaraan, rumah, harta, sering-seringlah kita mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, mungkin anak-anak Ustaz hafal semuanya, walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Itu adalah untuk kalimat yang selalu diucapkan bagi mereka yang bersyukur dan punya kelebihan. Itu tangkal yang sesungguhnya. Punya mobil yang bagus, Masya Allah la quwwata illa billah. Sekarang kita punya mobil yang bagus, apa tulisan di belakang? Ocu asli. Apalagi tulisan yang lain? Ada tidak yang menulis Masya Allah la quwwata illa billah? Saya pun belum menulis. Artinya itu ada kalimat. Karena kalau orang melihat mobil kita, kemudian ada kalimat Masya Allah la quwwata illa billah, mereka memuji mobil atau mengucapkan kalimat ini? Mereka baca kalimat ini. Itu adalah cara terhindar dari ain. Punya toko yang bagus, ruko, rumah makan misalnya, tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian biasanya kalau kita punya toko, apa tulisannya? Lama bana misalnya, contoh. Tidak salah, tidak salah. Tapi jangan hilangkan kalimat yang akan memberikan manfaat kepada kita dan juga orang-orang yang datang, sehingga tangkal kita itu adalah kalimat-kalimat yang indah. Bisa dipahami ya? Orang Masya Allah la quwwata illa billah, supaya kita tidak terkenain. Kalau kita melihat orang lain yang lebih tabarakallah atau Masya Allah tabarakallah, misalnya ada saudara kita yang berlebih, dia lebih hartanya, lebih
berlebih semuanya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Diberikan, didoakan keberkahan untuknya. Ada yang menikah, didoakan keberkahan untuknya. Barakallahu lakuma. Ada yang mendapatkan anak berlebih, apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Barakallah. Itu ada kalimat semuanya antara yang punya dan yang melihat sama-sama ada penangkalnya. Karena ikhwatul Islam, sebagaimana di dalam sebuah kaidah yang disebutkan, tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, usahakan jangan pernah dipamerkan. Karena nikmat, setiap yang ada nikmat pasti ada yang hasad. Kita misalnya punya mobil, kemudian ada orang yang melihat di depan kita, dia mengatakan, mobil kamu bagus sekali. Tapi di belakang kita dia mengatakan, semoga kamu mati di dalam mobil. Contoh, kita tidak tahu. Itu hasad, itu ain namanya. Mata jahat namanya, ain namanya, hasad namanya. La yakhlu jasadun min hasad. Setiap manusia pasti punya hasad, pasti. Tidak ada yang tidak. Yang tidak punya hasad Nabi SAW, karena hatinya sudah dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Kita tahu kisahnya. Sehingga para ulama menyebutkan la yakhlu jasadun illa min hasad. Setiap jasad ada hasad. Perbedaannya, orang mulia ditahan, yang tidak mulia dikeluarkan. Bagaimana supaya hasad ini tidak keluar? Jangan dipancing. Makanya nikmat yang ada bukan untuk dipamerkan. Kita misalnya diberikan rupa yang bagus, bukan untuk dipamerkan. Karena rupa kita ini tidak semua orang yang suka. Semoga nanti ada panau di mukanya. Kita tidak tahu, ada jerawat misalnya. Kita tidak tahu. Anak kita hafiz Quran misalnya, bukan untuk dipamer-pamerkan. Bisa jadi orang, semoga dia, semua orang banyak, tidak semua orang yang suka ikhwatul Islam. Sedangkan makna daripada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakanlah. Ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Siapa yang mencintai kita dan kita cintai? Ketika kita punya mobil baru, dilihat oleh orang tua kita, kita ceritakan kepada mereka, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah nak, semoga berkah, semoga engkau panjang umur. Kalau itu kepada orang tua. Tapi kalau mobil baru dilihatkan kepada tetangga, apa kalimat tetangga yang keluar? Yang pernah merasakannya? Kita tidak tahu. Tetangga ini yang punya mobil, dia yang masuk rumah sakit. Itu benar ikhwatul Islam, hati ini adalah sumber dari segala penyakit. Hati ini sumber daripada penyakit semuanya. Makanya penyakit itu tidak terlepas daripada masalah hati. Banyak yang sakit-sakit berat sakitnya. Ada yang kanker ini, ada yang sakit ini. Tidak semua ya, tapi kadang-kadang kita pertanyakan kepada hati. Maka hati itu adalah rajanya. Dan salah satu penyakit yang paling berat adalah masalah hasad. Oleh karenanya itu adalah penyebab ain. Maka bagaimana cara kita menghindarinya? Yang tadi sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan terakhir ya. Orang tua saya memakan daging babi. Daging babi ini B2 bahasa siapa ya? B2, biasanya mereka bilang B2. Saya jadi takut membawa anak saya untuk berkunjung ke rumah orang tua, takut memakan yang haram. Apa solusinya Ustadz? Karena sudah banyak peralatan masak yang terkena najis. Misalnya kita punya orang tua yang suka makan babi, anggaplah dia kaum muslim. Kemudian kita ingin membawa anak, biasanya apa solusinya? Karena daging babi otomatis ada alat memasaknya, sudah tercampur babi. Solusinya adalah setiap kali kita pergi ke rumah orang tua, bawa makanan segudang. Paham atau tidak? Sehingga orang tua kita tidak lagi masak. Jadi kita bawa makanan, tidak mungkin mereka masak, jadi kita makan makanan yang kita bawa. Kami selalu memperhatikan ya, salah satu, karena kebetulan kami bertetangga dengan Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak itu pernah suatu siang ya, kebetulan kami ada urusan yang mendesak, jadi bawa mobil waktu itu agak kencang sedikit ya, agak laju. Tiba-tiba ada orang yang bawa rantang ya, bawa rantang. Kemudian kami melaju, dia mengelak sedikit. Kemudian ternyata dikala kami lihat, ternyata beliau adalah Syekh Abdul Razak sedang bawa rantang, bawa kepada orang tuanya. Itu pekerjaan beliau, dan beliau itu ahli masak.
Makanya kalau kita ingin jadi ulama, pandai masak dulu. Karena laki-laki mesti pandai masak, dan itu kewajiban laki-laki untuk istri dan anaknya. Bukankah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban kami terhadap keluarga kami? Apa jawaban Nabi? Berikan kepada mereka makan apa yang kamu makan. Berarti apa yang kita makan berarti dari kita. Karena kewajiban istri itu tidak banyak, ikhwatul Islam. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Masak, mencuci, bersihkan rumah, itu tugas suami. Tugas istri apa? Taat kepada suami. Betul kan? Nah, jadi itu. Tapi kalau itu pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu, karena kesalahan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.